Jadi pendapatan itu jualan kayak nongkrong ya, cash plus namun ini. Bener kesini udah. Halo semua. Oke, yang es. Alhamdulillah. Aduh, Nek. Mabruka, Jus. Pinggirin aja ya. Boleh. Makan nih. Ini enak Nih, banget. ini makan. Makan yang buat lontong. Silakan. Berapa aja? Dan yang berapa? Apa ya? Taulek kopi. Nah ini guru yang besar kan aku menjadi bintang. Aku Olga, Prilly, Bude. Buka puasa? Iya. Kamu kan tinggal di Madinah. Iya, tinggal di sini. Jadi dia musafir nih, ke Indonesia musafir. Itu mana kamu sampai kan? Iya, makanya nggak disunahkan puasa. Di Madinah berapa? Itu baru dari Februari kemarin. Lagi studi. Berarti balik ke Madinah kapan? Kan bawa jemaah dulu kan sana. Pulang lagi dulu, berangkat lagi bulan Juni. Banget ya. Tinggal di sana, wal-wal. Tapi masuk aja, masuk dulu. Biar banyak orang. Iya. Kemarin saya umroh diajakin Ruben doa saya itu ya Allah jadi anak aku tinggal di sini. Kalau di Madinah itu waktu seperti lambat, melambat untuk detik-detik itu seperti melambat. Aku kita cuma menunggu sholat. Iya, jadi kalau pusing-pusing dikit ya udah kena bawi. Karena dia kan diberkahi kan. Tenang gitu ya bawaannya Ustaz ya. Itu berangkat ya? Ustaz nemenin jamaah, saya berangkat duluan buat memastikan Susah. saya memastikan semua siap, lokasi siap, hotel siap, baru jamaah muncul sama Ustaz. Ini ada jamaah yang berangkat lagi. Hadir. Oh iya. Di momen hari-hari ini, kumandangkan terus takbir. Sekaligus juga lihat kisah-kisah orang-orang yang berangkat haji. Semua di antara kita butuh untuk mencas dengan kisah-kisah orang yang berangkat haji. Karena itu akan memupuk kerinduan. Makanya para masyayikh ketika menjelaskan tema-tema tentang haji, mereka itu menyampaikan pesan, hendaknya setiap di antara kita setiap kali momen-momen haji seperti ini itu mengulang kisah-kisah orang yang pernah berangkat. Dan orang yang pernah berangkat pertama kali untuk melaksanakan ibadah haji siapa? Nabi Ibrahim. Jadi kisah yang perlu diulang-ulang terus di setiap momen haji adalah kisahnya Nabi Ibrahim. Dan juga kisah-kisah orang-orang yang diundang oleh Allah Azza wa Jalla menjadi tamunya. Makanya mengapa ketika kita berangkat ke tanah suci, kita itu bukan customernya travel semata. Ini harus diingat. Banyak di dalam dunia bisnis travel haji dan umrah, kita tahu namanya travel itu bergerak di bidang bisnis dan jasa, bisnis jasa. Dan kliennya atau customer menganggap mereka itu sebagai customer. Dan ada istilah dalam dunia bisnis, customer is a king. Mungkin di Indonesia doang gitu, tapi secara umum customer adalah raja. Sedangkan ini antitesis. Ketika berangkat haji, berangkat umroh, kita itu bukan customer Allah. Kita itu tamunya Allah. Anda bukan customer. Kalau customer itu lagi berada di restoran, dia minta menu, terus dia pilih menu, datang. Tapi kita tamu. Tamu itu apakah dikasih menu? Pernah gak hadirin bertamu terus bilang,
minta menunya dong. Nggak ada. Kita lagi bertamu, kemudian request makanan. Saya nggak mau yang ini, saya punya yang gitu aja. Itu nggak akan diundang lagi tuh sama yang sahibul baitnya. Dia akan suruh pulang. Masih mending suruh pulang. Diusir. Karena kita ini tahu. Makanya ketika kita berangkat ke sana, Allah sendiri katakan al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang yang haji, orang yang umrah, mereka adalah tamunya Allah. Bahkan apabila kita jual semua yang kita punya untuk berangkat haji, itu gak setara sama sekali. Karena yang kita perjuangkan adalah masuk surga. Yang kita perjuangkan adalah hidayahnya. Yang kita perjuangkan adalah jalan pulang ke rumah Allah. Yang kita perjuangkan adalah berdoa di Arafah. Yang Allah Ta'ala turun ke langit dunia jika berada di Arafah. Turun hadirin. Di siang hari Arafah, Allah mengatakan unzuru ila ibadi syu'tan gubra, kepada malaikat-malaikatnya. Lihatlah hamba-hambaku semua. Mereka rambutnya kusut masai. Tubuh mereka penuh dengan debu. Fasyhadu anni qad ghafartu lahu. Saksikanlah bahwa aku telah mengampuni dosa mereka semuanya. Allah. Nikmat mana lagi dibandingkan dosa kita seluruhnya diampuni? Gak ada. Kenikmatan paling puncak itu jika dapat pengampunan dari Allah. Banyak orang cerita, Ustaz, saya udah pernah ke hotel di Dubai atau di Abu Dhabi, di Gulf Countries yang paling mahal, tapi nggak ada kenikmatan melebihi tidur beralaskan karpet atau beralaskan kardus atau beralaskan sejadah tipis di Musdalifah yang nggak ada atapnya kecuali langit. Ustaz, saya udah pernah nyobain segala macam fasilitas dunia dan gak pernah ada kenikmatan melebihi berdoa di panas teriknya Arafah. Gak ada kenikmatan. Karena hadirin, puncak kenikmatan itu ketika kita sudah bisa memuaskan rajanya badan kita. Apa rajanya badan kita? Hati. Dan hadirin, kita sejatinya sedang berjalan. Kalau Bapak Ibu semua sekarang sedang duduk, saya duduk, kita semua sedang jalan. Jalan. Karena hari demi hari, sejatinya umur kita ini berkurang. Satu hari itu, setiap kali matahari terbenam, berarti umurnya berkurang 1 hari. Matahari berbenam, umurnya berkurang 1 hari. Terus, sampai kita berjumpa dengan Allah. Maka sebelum kita berpulang, betulan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, kita berpulang ke rumahnya yang 24 jam terbuka untuk kita. Disunahkan, Allah mengatakan, kalau kita sedang melihat kementerian dunia atau dihimpit oleh kehidupan, kita mengucapkan innal 'aisha 'aishul akhirah. Maksudnya kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Karena kesedihan dunia ini tidak lama, kesenangan dunia juga tidak lama. Jadi kalau senang biasa-biasa saja, kalau sedih juga biasa-biasa saja. Karena segala hal dunia ini sifatnya sementara, dan segala hal yang sementara akan sudah berakhir. Maka kabar buruk di dunia ini sementara, kabar baik di dunia ini sementara. Oleh karenanya, ketika kita sedang berada dalam keadaan kehidupan, kita juga harus paham bahwa orang yang beriman itu tidak akan pernah galau dengan kehidupannya. Karena semua yang dialami adalah berbuah kebahagiaan. Jadi bukan berarti kalau kita sudah bertakwa kita minim atau tidak pernah merasakan masalah. Karena orang yang paling bertakwa di permukaan bumi itu mendapatkan masalah, dan masalah tidak dibalik daripada kita. Rasulullah SAW adalah orang yang paling berat cobaannya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat
problematika kehidupannya adalah para nabi dan rasul. Maka sejatinya masalah-masalah itu datang untuk membuat kita kembali pulang. Maka pulanglah sebelum dipulangkan, kembalilah sebelum dikembalikan, dan navigasikan kembali arah dan peta kehidupan kita sebelum kita salah map. Kebanyakan orang kalau sudah salah map itu mentok dan dia nggak tahu akhirnya dan pulang dan akhirnya gelagapan. Mumpung kita sudah tersinari dan sedang tersinari oleh sinyal hidayah, maka pergunakan itu untuk map kembali pulang. Karena kebanyakan orang dia sudah mendapatkan sinyal dan cerca hidayah, tapi tidak menggunakan itu buat kembali pulang, akhirnya map itu akan nyasar. Map itu akan mengarahkan ke tempat yang tidak baik, tidak benar. Oleh karenanya di hari-hari momen seperti ini kita berharap semua kita bisa Allah berikan hidayah senang dan Allah letakkan hidayah di atas Islam dan Sunnah, dan juga Allah berikan istiqomah. Allah buat kita cinta kepada kalam Allah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah buat kita rindu kepada Baitullah. Allah buat kita senang kepada rumah Allah. Allah buat kita cinta kepada para ulama. Allah buat kita cinta kepada ilmu. Allah buat kita diampuni dosa-dosanya. Allah buat kita masuk ke dalam surga. Dan Allah jadikan semua kebaikan yang kita lakukan diterima olehnya. Dan mungkin di sesi berikutnya, sesi jawab, karena saya ingin lebih dekat dengan teman-teman semua. Saya berharap kalian yang sebentar ini bisa menunjukkan keterkaitan hati kita, sehingga kala di pertemuan yang diridupkan di pertemuan supaya Allah Ta'ala kita bisa berlimpah kepada silakan. Nah mungkin ini Kak Ruben izin, Kak Ruben kan sudah mendaftar nih sama Wafdullah untuk haji tahun depan. Kalau boleh diceritain perasaannya gimana, terus kira-kira apa yang mau dipersiapin sama mungkin boleh kasih sedikit motivasi nih, semangat buat kita juga untuk memperjuangkan perjalanan haji. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Dan ini kalau begini ya katanya. Jadi kalau kebetulan memang insya Allah ya, kalau Allah kasih ridho ya, Allah kasih jalan, tahun depan aku berangkat haji. Ya, memang bersama Pak Ustadz juga tahun depan insya Allah kita ketemu lagi Pak Ustadz. Dan memang baru memberanikan diri tahun depan supaya bekalnya lebih banyak lagi. Dan memang malam hari ini pertemuan kita juga ya memang saya percaya takdir Allah mempertemukan ya, karena kalau saya datang ke sini cuma beberapa hari ya, hanya kunjungannya ke sini dan besok beliau langsung berangkat lagi. Itu masya Allah, benar-benar Allah kasih orang soleh datang ke sini bertemu sama kita semua. Dan mudah-mudahan kalau ditanya bagaimana perasaannya, aku masih kayak seperti mimpi, karena kemarin kita ketemunya prosesnya cepat sekali. Prosesnya cepat sekali. Itu yang saya bilang, kalau Allah udah kehendaki semuanya dipermudah. Jadi Allah selalu mempermudah semua permasalahan kita, cerita kita. Jadi kita nggak boleh mempersulit hidup orang. Dan rasa senang, bahagia, campur aduk itu saya rasakan pastinya. Bahagia sekali. Dan mudah-mudahan nggak hanya saya, tapi yang ada di sini nanti semuanya juga bisa berangkat. Dan apapun itu, ya buat saya percaya Allah kasih jalan untuk kita semua. Dengan kalau Allah kasih ridho pasti ada jalannya. Amin ya Allah. Ya persiapannya kalau dari aku sendiri, pelajari lebih banyak lagi, hafal surat banyak lagi gitu ya, pengen bisa. Mudah-mudahan tahun depan bisa baca Al-Quran. Mudah-mudahan jadi sesuai dengan yang saya inginkan tahun kemarin, mudah-mudahan tahun depan lancar gitu. Dan kesiapannya saya lebih mendekatkan diri ya sama Allah, biar Allah yang atur semuanya. Karena kalau nanti saya dengerin kata orang, itu kan katanya yang belum tentu kebenarannya, akhirnya jadi takut, jadi khawatir, cemas gitu. Harusnya fokusnya ibadah, jadinya fokusnya pemikirannya yang lain.
pemikirannya jadi yang lain. Diambil dulu lagi ya. Oh, Bentar. betul. Ada lagi. Antum yang puasa, antum. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Oke. Zaman keributan ya. Fruit and this one is local fruit. And orange is leche. Leche teh. Amin ya Allah deal. Alhamdulillah deal gitu. Deal mak deal. Deal mak deal. Oh, ya, Uncle. Ya.